Sikap baik dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tony Eka Chandra Antoni Imam. Meski kalah dalam perolehan suara, pasangan ini legowo dan berfoto bareng dengan pasangan calon Nanang Ermanto Pandu Dewangsa yang ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilkada Lampung Selatan. Momentum seperti ini jarang terjadi pasca pilkada di daerah lainnya. Rapat pleno penetapan pemenang Pilkada Lampung Selatan ini digelar di salah satu tempat wisata di Kalianda pada Jumat lalu. Pada rapat pleno tersebut, pasangan calon nomor urut 1 Nanang Pandu berhasil unggul dalam perolehan suara dengan total sebanyak 159.987 suara. Perolehan suara kedua didapat oleh pasangan calon Tony Imam dan perolehan suara urutan terakhir diperoleh pasangan calon Hipni Melin. Dua perkara dari dua pasangan calon yang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan tidak menerima atau menolak tidak menerima permohonan pemohon, sehingga KPU RI memerintahkan kita untuk melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Hari ini kita sudah tetapkan. Kita sudah nggak ada lagi lawan, tidak ada lagi kompetisi, ini sudah selesai. KPU sudah mengetok palu, sudah memplenukan penetapan. Jadi ini adalah semua adalah masyarakat Lampung Selatan, semua saudara. Ya, sama-sama untuk tadi kita melihat dari Bung Tony Eka Chandra tadi sudah mengatakan semoga ini sama-sama kita bangun untuk Lampung Selatan depan lebih baik lagi. Setelah penetapan pemenang Pilkada, tahapan berikutnya yakni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari Pilkada 2020 ini masih menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pemuda bernama Andi Pailori, asal Sulawesi Selatan, sedang menempuh perjalanan keliling Indonesia. Minggu siang, mahasiswa semester akhir di Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah ini telah tiba di Bandar Lampung. Andi Pailori berangkat dari Sulawesi Tengah sejak Agustus 2020 lalu. Ia sebenarnya berencana keliling Indonesia dengan berjalan kaki. Namun saat tiba di Sumatera, Andi Pailori kemudian diberikan sepeda ontel jenis jengki untuk melanjutkan perjalanan keliling Indonesia. Sepeda itu diberikan oleh komunitas sepeda ontel di Bandar Lampung. Pada ekspedisinya keliling Indonesia ini, Andi Pailori membawa isu lingkungan. Ia mengajak masyarakat yang ditemuinya saat singgah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mengkampanyekan kepada kawan-kawan, tepatnya dimanapun itu, meskipun saya berada di Lampung, di Jambi, di Palembang dan lain-lain, pasti saya mengkampanyekan soal ayo kita memulai hal-hal yang terkecil, jangan kita pernah melupakan hal yang terkecil itu. Hal yang terkecil saya maksud itu seperti apa? Seperti yuk kita bercocok tanam. Setelah di Lampung, perjalanan keliling Indonesia ini akan dilanjutkan dengan menelusuri Pulau Sumatera sampai ke Sabang. Andi Pailori tidak memiliki target waktu bisa mengelilingi Indonesia. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Narkoba Kelas 2A Bandar Lampung mengikuti pelatihan aneka keterampilan dari Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. Pelatihan yang diinisiasi pihak lapas itu pun disambut antusias 120 narapidana narkoba di sana. Mereka pun dibebaskan memilih bidang kegiatan yang diminati. Untuk sementara, baru 3 keterampilan yang baru diajarkan, yakni pengelasan, pangkas rambut, dan perikanan. Dengan tekun, para napi itu belajar aneka keterampilan gratis selama 18 hari itu.
Mereka pun mengaku senang karena bisa mendapat bekal kemampuan dan keterampilan jika nantinya kembali ke masyarakat. Kapan ikut pelatihan mengelas ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin saya udah mengikuti pelatihan di sini. Nah, kendalanya apa kalau waktu pelatihan gitu? Yang kuat teman. Alhamdulillah nggak ada kendala. Nah, sekarang Pak Nurman udah bisa bikin apa dari itu? Ini Pak, dapat kayak begini Pak. Terus? Jadi intinya pembinaan itu ada dua, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kalau pembinaan kepribadian, agama, perilaku, berbangsa, bernegara dan sebagainya. Nah, kita fokus hari ini untuk memberikan bekal kemandirian, keterampilan, keahlian bagi warga binaan agar mereka nanti mampu menjadi bekal pada saat mereka selesai menjalani pada masa pidananya. Program itu diharapkan bisa terus dilakukan untuk melatih kemandirian para napi. Hasilnya pun akan coba dipasarkan supaya mereka terus bersemangat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dari beternak kambing etawa, seorang ibu rumah tangga bisa membantu perekonomian keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya di masa pandemi. Hal itulah yang kini masih ditekuni Aryani, warga Desa Sukoharjo 3, Pringsewu. Ibu rumah tangga itu awalnya nekat membeli sepasang kambing etawa sebelum pandemi dari uang simpanannya. Tidak disangka kambing jantan dan betinanya itu kini telah berkembang biak dan sekarang sudah menjadi lebih kurang 100 ekor kambing etawa. Setiap hari dengan tekun, Aryani merawat kambingnya itu. Di sela-sela kegiatan mengurus rumah, setiap pagi dan sore hari ia memberi makan dan membersihkan kandang kambing di belakang rumahnya itu. Perawatan kambing etawa tergolong mudah menurut Aryani. Ia pun memanfaatkan jagung dan singkong fermentasi untuk tambahan pakan selain rumput. Selain dagingnya, susu kambing etawa juga banyak diminati masyarakat. Kambing itu dapat menghasilkan hingga 4 liter susu setiap harinya. Untuk hasil dari kambing etawa ini ya untuk biaya anak sekolah terutama. Anak-anak ya cita-citanya ada yang ingin jadi polisi, polwan. Ya semoga cita-cita mereka tercapai, ya saya harus menekuninya sampai sekarang. Harga jual kambing etawa saat ini pun tergolong stabil dan permintaan pasar terus meningkat. Hal itu membuat beternak kambing etawa sangat menjanjikan karena memiliki potensi ekonomi baik dari pasar lokal maupun kebutuhan impor. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.